Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Terima kasih pertama sudah hadir pada sore hari ini. Rasanya ternyata teman-teman, sahabat, kerabat itu luar biasa ya supportnya ke saya, Kang Lili. Jadi terima kasih sekali saya udah hadir Bapak dan Ibu. Terutama kepada yang menstimulasi saya untuk membuat perjalanan yang dituliskan di buku ini. Yang pertama Pak Pras. Terima kasih Pak Pras. Salam buat beliau. Saya ingat pertama kali diinterview oleh Pak Pras masuk ke PAMA tahun 2003. Dari 5 pertanyaan beliau, hanya 1 pertanyaan yang memuaskan beliau. Yang 4 enggak. Isinya berantem diskusinya. Saya pikir, oh nggak jadi nih saya masuk PAMA. Malah terus Pak Dede, ayo itu kamu udah disuruh masuk minggu depan, bulan depan. Loh, pertanyaan perasaan dari 5 yang dijawab dengan melihat beliau tersenyum hanya 1 loh. Yang 4 tuh kayaknya beliau mukanya merah gitu ya. Ternyata Pak Pras ini memang cari orang-orang yang suka challenge. Yang suka di-challenge, suka men-challenge, intinya ngototan gitu lah. Ya ini Pak Pras, makasih Pak Pras. Jadi saya terbangun kesuburan ngototnya itu di PAMA gara-gara Pak Pras. Pada waktu saya masuk, sebetulnya PAMA tidak dalam kondisi baik-baik saja ya Pak. Mohon maaf Pak, tahun 2003. Saya bahkan waktu itu saya berapa kali dihubungi Pak Dede, itu saya telepon kok nggak diangkat-angkat, jangan-jangan perusahaan ini memang mau dijual ini, jangan-jangan gitu ya Pak. Waktu itu saya ya Pak Dede ya, mau dijual ini. Tapi saya melihat Pak Pras sebagai seorang leader itu punya belief bahwa apapun tantangan yang dihadapi oleh organisasi kita bisa selesaikan. Saya ingat pada waktu itu kita dapat surat cinta dari Freeport. Kita diminta, ada Pak Hendra di sini Utayan yang menjadi saksi hidupnya. Kita diminta untuk dalam waktu dekat untuk keluar dari Freeport. Kemudian Pak Pras dan Pak Kurnia di sini dapat surat cinta dari Kideko ya Pak, berkali-kali ya Pak. Kapan siap untuk keluar ya Pak? Kalau nggak salah waktu itu Pak. Saya meeting pertama kali di Bandung. Tapi spiritnya bukan hanya Pak Pras BOD PAMA waktu itu, adalah bahwa kita bisa mengatasi masalah ini. Caranya apa? Caranya bukan dengan teknologi sistem, bukan. Bagaimana kita punya belief bahwa kita bisa mengatasi itu. Belief itu yang menggerakkan seluruh organisasi untuk bisa mengelola behavior organisasi. Itu yang menurut saya esensi dari budaya gitu ya. Bagaimana pemimpin dalam sebuah organisasi itu punya belief gitu yang kemudian ditularkan kepada siapapun yang ada dalam organisasi untuk kemudian dijadikan bahan untuk membangun spirit gitu. Itu yang pertama yang membuat saya kenapa menulis ini, karena sekarang hari ini saya sering mendengarkan istilah Konoha, ya, istilah 62. Kalau udah 62 Konoha, ya memang gitu. Ya wes lah, terimalah kita adalah sebuah kelompok yang Konoha. Positif apa negatif Bapak Ibu? Konoha itu adalah self esteem loh kalau kata Bapak. Ya dulu kuliah pas masuk yang pelajari itu Pak. Self esteem. Bagaimana kalau dalam sebuah kelompok self esteemnya itu digerus habis, maka itu akan menjadi satu malapetaka buat organisasi itu. Bagaimana kita harus membuat sebuah organisasi itu punya esprit de corps yang membuat orang-orang di dalamnya itu punya tekad yang sama gitu ya. Ya caranya apa? Ya caranya adalah bagaimana spirit itu dibangun. Jadi budaya itu membangun spirit gitu. Dan harus ada belief bahwa bisa terjadi transformasi. Nah saya
menyampaikan juga beberapa bahwa apakah Jepang itu seperti hari ini? Ternyata pada satu masa sebelum restorasi Meiji, Jepang itu nggak seperti sekarang. Jepang itu bangsa yang sebetulnya kalau sekarang kita ngomong yang berorientasi ke quality, yang punya Bushido spirit, nggak ada Jepang itu dulu sebelum restorasi Meiji. Nggak seperti ini, bisa dirubah. Korea, sebelum ada perang Korea, sebelum Pak Chung Hee mendorong bangsanya bahwa kita bisa berubah, nggak seperti hari ini. Bagaimana kita pada satu waktu tidak mau membeli Samsung, lebih mau membeli Sony, karena kualitasnya Samsung nggak layak untuk dibeli. Tapi apakah bangsanya itu menyerah? Enggak. Jadi pada satu masa Pak Chung Hee bisa berubah mental bangsanya untuk menjadi seperti hari ini. Hari ini kan kita jajah Korea sebetulnya. Hari ini kita jajah. Itu karena apa? Karena budayanya. Jepang, Korea melakukan seperti ini. Kemudian satu lagi yang menginspirasi adalah bahwa kalau sudah berhasil sebuah organisasi, apakah bisa permanen? Ternyata dari penelitian Mas Lili, itu perusahaan-perusahaan yang masuk 500 Fortune itu umurnya hanya 40-50 tahun, average. Karena fokusnya ke apa? Fokusnya hanya ke result, strategi, enggak manage budaya yang lebih permanen, yang lebih long life. Komagumi, salah satu perusahaan di Jepang, itu bisa bertahan 1400 tahun karena budaya. Perusahaan-perusahaan yang masuk di Fortune 500 hanya bertahan 45 tahun karena hanya bertahan sependek itu umurnya karena budaya. Jadi ini yang mendorong saya untuk menuliskan apa yang dialami selama di PAMA. Terima kasih bapak-bapak. Di sini juga ada rekan-rekan saya sparring counterpart nih Pak Dede, terutama nih Pak Dede itu atasan saya Pak Kurnia dan bapak-bapak sekalian. Bagaimana konsistensi kita membangun budaya, membuat itu menjadi sebuah tools yang membantu kita untuk bisa terus tumbuh PAMA seperti sebesar sekarang. PAMA hari ini sudah ganti presidir 3 kali ya Pak Alia, dari Pak Pras, Pak Frans, sekarang Pak Hendra. Budayanya menurut saya malah saya merasa hebat banget PAMA. Bukan karena dimulai dari awal, tapi karena bagaimana itu dijaga. Dan beliau ini termasuk salah satu yang menjaganya. Budaya itu menjadi sebuah kekuatan. Nah itu yang kemudian saya tuliskan karena tadi yang disampaikan. Seringkali orang kalau ngomong software, kalau ngomong budaya, lalu bicaranya abstrak gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang konkret, yang bisa dikelola, yang bisa diukur gitu. Cuma permasalahannya adalah bagaimana mengelolanya, bagaimana mengukurnya. Nah, itu yang kemudian saya coba tuangkan dalam buku ini secara spesifik apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi sehingga membuat budaya ini menjadi sesuatu yang tidak abstrak. Kira-kira seperti itu Pak Mas Lili, orang lain ngomong Pak Mas Lili. Kenapa saya menuliskan buku ini titik awal?